Selanjutnya yaitu analisa profitabilitas. Berdasarkan tabel profitabilitas pada slide sebelumnya, diketahui bahwa kemampuan entitas untuk menghasilkan laba dari setiap sumber daya yang dimilikinya cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari persentase semua unsur profitabilitas yang menunjukkan hasil positif. Profitabilitas paling tinggi dalam menghasilkan laba diperoleh dari pendapatan dan ekuitas dengan masing-masing sebesar 50% dan 55%. Sementara sumber daya yang paling rendah dalam menghasilkan laba adalah dari tingkat pengembalian aset. Hal ini mengindikasikan bahwa entitas masih belum optimal dalam mengelola aset yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dito akan menjelaskan tentang analisa likuiditas. Di dalam analisa likuiditas ini, itu terdapat beberapa rasio. Yang pertama itu contohnya rasio lancar. Di rasio lancar ini terdapat rumus itu aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Pada tahun 2018, jika kita lihat dari nilai, itu ada 26,645,057,091,437 dibagi 14,087,579,316,797. Itu mendapatkan hasil 189%. Dan di tahun sebelumnya itu di tahun 2017 itu ada 40,31,848,809,927 dibagi 11,690,852,885,392. Itu mendapatkan hasil 345%. Dan selanjutnya itu ada rasio cepat. Itu rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Di tahun 2018 itu ada nilainya 26,65057,091,437 itu di aktiva lancar dikurang persediaan. Di kewajiban lancar ada 14,087,579,316,797. Itu mendapatkan hasil 189 juga. Di tahun sebelumnya di tahun 2017 itu ada 40,312,148,809,927 dibagi 11,690,885,392. Itu mendapatkan hasil 345%. Selanjutnya itu ada rasio kas. Di rasio kas ini terdapat rumus kas dan setara kas dibagi kewajiban lancar. Baik, untuk nilainya di tahun 2018 untuk kas dan setara kas itu 10,450,048,792,201 dibagi kewajiban lancar itu ada 14,087,579,316,797 mendapatkan hasil 74%. Di tahun sebelumnya di tahun 2017 itu ada 98,726,495,770,501 dibagi 11,690,852,885,392 itu mendapatkan hasil 84%. Dan selanjutnya itu ada rasio perputaran kas. Itu rumusnya pendapatan dibagi kas dan setara kas. Itu di tahun 2018 ada 2,402, 322,326,884. Dibagi kas dan setara kas itu ada 10,475,048,792,201. Itu hasilnya 23%. Dan di tahun 2017 itu ada 2,467,117,979 dan 138 dibagi 9,826,495,770,501 itu mendapatkan hasil 25%. Baik, berdasarkan tabel yang tadi itu dapat disampaikan bahwa kemampuan entitas untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil untuk setiap item rasio likuiditas yang menunjukkan hasil positif.
Dari tabel juga dapat diketahui bahwa kemampuan entitas dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya hampir 200%, yang menandakan bahwa ketersediaan dana guna menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya masih terjaga. Selain itu juga diketahui dominasi entitas dalam memenuhi kewajiban lancar berasal dari kas dan setara kas. Hal ini juga didukung dari rasio perputaran kas yang mencapai angka 23 kali dalam 1 tahun. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisa leverage. Pada analisa leverage ini terdapat 4 rasio. Yang pertama, debt to asset ratio. Rumusnya itu yaitu total liabilitas bagi total aset. Jadi pada tahun 2018 kita mendapatkan nilai sebesar 24,471,465,316,922 dibagi total asetnya mendapatkan nilai sebesar 27,472,207,407,258. Jadi kita mendapatkan hasil pada tahun 2018 sebesar 89%. Begitu selanjutnya itu ada pada tahun 2017 kita mendapatkan hasil sebesar 22,625,445,453,570 dibagi 25,492,549,495,363. Kita mendapatkan hasilnya sebesar 89% pada tahun 2017. Begitupun pada rasio debt to equity ratio. Kita dapat menggunakan rumus total liabilitas dibagi total modal saham. Pada tahun 2018 kita mendapatkan hasilnya sebesar 24,471,465,316,922 dibagi 1,067,587,00,00. Jadi kita mendapatkan hasil pada tahun 2018 sebesar 22,92%. Begitupun pada tahun 2017 kita mendapatkan hasil nilai sebesar 22,625,845,453,570 dibagi 1,903,300,00. Jadi kita mendapatkan hasil pada tahun 2017 2,141%. Begitupun pada jenis rasio debt to capital ratio. Jadi kita mendapatkan bisa menggunakan rumus total liabilitas dibagi total ekuitas. Jadi kita pada tahun 2018 kita mendapatkan nilai sebesar 24,471,465,316,922 dibagi 2,492,807,090,335. Jadi hasil pada tahun 2018 sebesar 332%. Begitupun pada tahun 2017 kita mendapatkan hasilnya sebesar 22,625,845,453,570 dibagi 2,866,704,041,783. Kita mendapatkan hasilnya sebesar 789%. Pada jenis rasio berikutnya ada debt to EBITDA ratio, yaitu dapat kita gunakan rumus total liabilitas dibagi EBITDA. Pada tahun 2012 kita mendapatkan hasil nilai sebesar 24,471,361,922 dibagi 691,471,483,263. Jadi hasil pada tahun 2018 sebesar 3.539%. Begitupun pada tahun 2017. Pada tahun 2017 kita mendapatkan hasil sebesar 22,625,845,453,570 dibagi
743, 710, 901, 519. Jadi kita mendapatkan hasil pada tahun 2018 sebesar 3042%. Jadi kesimpulan pada analisa referek itu bisa kita lihat pada tabel tadi, diketahui bahwa tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban masih tergolong rendah. Selain itu, diketahui juga bahwa dominasi struktur modal entitas bersumber dari utang dan pinjaman, bukan dari modal sendiri. Hal ini dapat dilihat dari rasio utang baik terhadap aset, saham, ekuitas ataupun laba sebelum pajak penghasilan dan depresiasi yang cukup tinggi. Secara presentasi, setingkat leverage dari tahun 2017 ke tahun 2018 tidak terlalu mengalami pergeseran yang signifikan. Dominasi atas utang terhadap aset dan ekuitas masih tetap tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi. Saya akan menjelaskan tentang analisa DuPont. Analisa DuPont ini terdapat beberapa jenis rasio. Yang pertama itu net profit margin. Dari net profit margin ini bisa kita gunakan rumus laba bersih dibagi pendapatan. Misalnya pada 2018 kita mendapatkan hasilnya sebesar 342,321, 781,932 dibagi pendapatan pada 2018 sebesar 2,402,322, 326,884. Jadi kita mendapatkan hasil pada tahun 2018 sebesar net profit marginnya itu sebesar 0,14. Begitupun dengan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 kita mendapatkan hasil laba bersihnya itu sebesar 454,394,855,295 dibagi pendapatan pada tahun 2017 sebesar 2,467,179,138. Jadi kita mendapatkan hasil net profit marginnya itu sebesar 0,18. Begitupun dengan jenis rasio aset turnover ratio. Hasil kita bisa menggunakan rumus sebagai contohnya itu kayak pendapatan dibagi rata-rata aset. Pada tahun 2018 kita mendapatkan pendapatan sebesar 2,402,326,884 dibagi rata-rata asetnya itu pada tahun 2018 sebesar 27,414,272,407,256. Jadi kita mendapatkan aset pada tahun 2018 sebesar 0,09. Begitupun pada tahun 2017 kita mendapatkan pendapatannya itu sebesar 2,467,117,979,138 dan mendapatkan hasil rata-rata asetnya sebesar 25,496,496,363. Jadi kita mendapatkan aset turnover rasionya itu sebesar 0,10. Begitupun pada jenis rasio equity multiplier. Bisa kita gunakan rumusnya seperti rata-rata aset dibagi rata-rata ekuitas. Pada tahun 2018 kita mendapatkan hasilnya sebesar 27,414,272,407,58. Jadi kita bagi hasil rata-rata ekuitas pada tahun 2018-nya sebesar 2,942,807,090,335. Jadi equity player pada tahun 2018 sebesar 9,32. Begitupun pada tahun 2017 rata-rata asetnya sebesar 25,492,495,363 dibagi 2,866,704,041,783. Jadi hasil equity multiplier pada tahun 2017 adalah 8,8